Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini saya menyapa dengan sukacita setiap umat Tuhan yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya, karena kita percaya hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Katakan amin. Ya kan? Hidup kita tidak ditentukan oleh pandemik ini, tapi ditentukan oleh janji-janji Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita dituntun, hidup kita diarahkan dan dibawa masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun saudara berada juga turut mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi setiap teman-teman, keluarga, kenalan kita, handai taulan melalui sosial media kita masing-masing, dengan membagikan video atau membagikan renungan singkat ini melalui WhatsApp grup saudara, melalui Facebook saudara, sehingga banyak orang dikuatkan. Karena saya percaya Alkitab jelas katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya juga percaya bahwa dunia semakin hari semakin rusak dengan segala keadaan, dan kita perlu firman Tuhan. Kenapa? Karena janji firman Tuhan jelas, langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Orang yang melakukan firman Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah. Orang yang melakukan firman Tuhan bukan berarti tidak mengalami penderitaan. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan dan merenungkannya, sekalipun dia harus mengalami penderitaan, sekalipun dia harus difitnah, sekalipun dia harus melalui padang gurun, dia akan tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya firman Tuhan jelas katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sadar betul di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Kalau hari ini kami masih boleh dipercayakan Tuhan untuk mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan, suatu anugerah bagi kami. Ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami dikuatkan. Ketika kami mendengar firman-Mu, ada pengharapan dalam hidup kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, maka hidup kami semakin hari semakin dimurnikan dalam kasih Tuhan. Karena itu Bapa bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan di dalam Mazmur 30. Mazmur pasal yang ke-30 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 30 ayat 11 dan ayat 12. Pemazmur tuliskan seperti ini saudara. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Saya ulangi sekali lagi di ayat 11 ini. Pemazmur mengingatkan kepada setiap kita bahwa yang harus kita serukan adalah pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Apapun keadaan kita hari-hari ini, yang kita perlukan pertolongan adalah datang dari Tuhan. Pemazmur tidak mengajarkan andalkan manusia. No, pemazmur mengajarkan kepada setiap kita, ingat masih ada Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Masih ada Tuhan yang menolong setiap kita. Kenapa kita perlu bicara sama Tuhan? Kita perlu relationship dengan Tuhan. Kita perlu Tuhan sebagai penolong kita. Karena dampaknya di ayat 12. Di ayat 12 pemazmur bilang begini, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggang kau ikat dengan sukacita. Ada perubahan orang yang mengandalkan Tuhan. Ada perubahan tatkala orang meminta pertolongan datangnya daripada Tuhan. Saya mengerti, tidak mudah untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ada butuh proses, ada butuh pendidikan dari Tuhan. Ada perlu waktu yang harus kita jalani untuk melihat pertolongan Tuhan. Tapi the end of the day-nya, pada hari-harinya, ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan membela kita, maka Tuhan mengubahkan keadaan kita.
Alkitab mencatat, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, sehingga pinggangku kau ikat dengan sukacita. Wow, ada perubahan keadaan yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Tatkala kita berseru kepada Tuhan, tatkala kita meminta pertolongan kepada Tuhan, ada perubahan. Karena itu setiap pagi saya rindu membawa setiap umat Tuhan, baik dalam ibadah doa pagi maupun dalam perenungan firman Tuhan melalui program ini, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk kita mengerti pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan relasi-relasi kita, orang-orang hebat yang mungkin kita kenal. Alkitab katakan, orang yang minta pertolongan bukan daripada Tuhan akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Orang yang meminta pertolongan bukan daripada Tuhan akan dibuat malu. Kenapa? Karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Saya mengerti proses ada, saya mengerti waktu untuk menantikan Tuhan itu tidak mudah. Tapi Alkitab mencatat orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Karena hati kita selalu menantikan Tuhan. Dalam kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengubahkan keadaan kita. Ingat, mungkin keadaan saat-saat ini, yang hari-hari ini kita sedang alami, masih kita tetap terus nantikan pertolongan Tuhan. Tapi izinkan saya juga sebagai hamba Allah mengingatkan, Tuhan mau menolong saudara dan saya. Tuhan mau mendengar doa saudara dan saya. Hanya terkadang Tuhan mau setiap kita juga dibentuk. Setiap kita dimurnikan. Sehingga kita mengenal siapa pribadi Allah yang kita sembah. Dan pada akhirnya ada yang Tuhan ubahkan. Apa yang Tuhan ubahkan? Hidup kita. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, rancangan-rancangan orang jahat tetap menghampiri hidup saudara dan saya, tapi yang diubah adalah sikap hati. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati. Makanya Daud bilang, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggang kau ikat dengan sukacita. Masalah ada? Tetap masih ada. Pergumulan masih ada, tetap masih ada. Tapi sikap hati kita menghadapi masalah, sikap hati kita melihat orang mengecewakan kita, sikap hati kita melihat tantangan di hadapan kita, tidak akan mempengaruhi sukacita kita dalam hati yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena kita meminta pertolongan sama Tuhan. Dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat. Dia akan datang tepat pada waktunya, sehingga membuat engkau terkagum-kagum, membuat engkau bersuka cita, bahkan menari-nari. Kenapa? Karena kita melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan kepada setiap kita, tetap nantikan Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu, Tuhan yang akan mengubahkan hatimu, maka engkau akan melihat keadaanmu berubah. Dimulai dari Tuhan mengubahkan hidupmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih sebab Tuhan yang mengubahkan hati kami dalam melihat, memandang masalah, sehingga akhirnya keadaan pun menjadi berubah. Tuhan yang mengubahkan air mata kami menjadi mata air penuh dengan kegembiraan. Tuhan yang mengubahkan segala ratap tangis kami menjadi sukacita, karena kami tahu hati kami terlebih dahulu diubahkan dalam kami melihat setiap masalah, dalam kami melihat setiap rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kami, dalam kami melihat segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Tuhan ubahkan sehingga akhirnya segala sesuatunya berubah. Karena kami tahu Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kutuk menjadi berkat. Tuhan yang sanggup mengubahkan rancangan-rancangan orang jahat mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Kekuatan, kasih karunia, anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kami. Sehingga dalam tuntunan, dalam karya Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingat, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Hanya terlebih dahulu kita perlu mengubah sikap hati kita dalam menghadapi dan melihat setiap masalah yang ada di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.